eh, tadi bagus banget menggambarkannya. Rezeki dan ajal itu sudah Diatur. Dan udah definitif jumlahnya. Betul. Rezeki lu segini, apapun yang terjadi dalam kondisi dunianya, emang rezekinya segini. Betul. Tidakkah ini membuat kesan bahwa ya udah kalau gitu kita nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah ngapa-ngapain, udah kita pasrah aja. Toh semuanya udah ditakdirkan. Betul. Gitu. Nah, jadi gini, ada satu hal yang salah menurutku ketika orang belajar tentang Islam pada saat ini, terutama di Indonesia. Yaitu adalah dia cuma mengartikan Islam adalah agama ritual, yang selalu kita akan ulang-ulang terus sampai orang akan paham. Kenapa? Karena begitu dia memahami Islam hanyalah agama ritual, maka segala sesuatu yang dikembalikan pada perkara-perkara mistis. Kenapa anakmu bisa bodoh, kurang sholat? Kenapa anakmu jerawatnya banyak, kurang puasa? Kenapa misalnya kamu sering marah-marah, kamu kurang tahajud dan seterusnya? Kenapa misalnya kamu rezekimu nggak naik-naik, cuma gitu-gitu aja? Karena kamu kurang sedekah. Selalu dikaitkan dengan perkara-perkara mistis. Padahal Rasul tidak pernah mengaitkan perkara-perkara mistis dengan Islam. Rasul manage hidup dia sehingga dia bisa hidup dengan sebab akibat. Artinya Rasul tidak pernah sebab akibat. Dan sebab akibat. Rasul tidak pernah memisahkan sebab akibat daripada Islam. Karena Islam sebenarnya adalah yang harus paling masuk akal soal sebab akibat itu. Artinya dalam bidang keahlian Rasul ngikutin orang yang lebih ahli dalam bidang itu. Artinya Rasul mengeluarkan hukum sebab akibat dalam perkara-perkara itu. Kayak ulama-ulama bilang begini, indah nggak sih bagaimana Allah menunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah bisa membantu siapapun, kapanpun, dengan cara apapun yang dia mau. Tapi dia meminta hamba-hambanya untuk benar-benar melakukan yang terbaik sampai hamba-hambanya itu pantas mendapatkan pertolongan.